Subhanahu wa Ta'ala, kita niatkan untuk hadir dalam majelis ilmu, hadir dalam majelis zikir, dan mendapatkan seluruh utamanya. Mari sama-sama kita buka forum kajian Kiskes malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti pekan lalu, alhamdulillah karena waktu Aisyah kita maju, kita mulai pukul 19.30 dan nanti semoga bisa sampai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, sehingga jamaah sekarang nanti bisa beristirahat ya lebih cepat, mengenai waktu subuhnya juga lebih cepat, insya Allah, sembari menunggu jamaah yang lain bergabung, insya Allah. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas tema baru tentang pendidikan Islam dan transformasi sosial. Masya Allah, guru kita Ustadz Iti Rusmana menyempatkan hadir di tengah kesibukan beliau. Untuk itu, karena waktu juga, sembari menunggu yang lain, tidak masalah ya Ustadz ya, kita mulai saja ya Ustadz ya. Iya, ya. Bismillah. Baik. Untuk itu, forum kami persilakan kepada guru kita, Ustadz Haji Istang Rusmana, LC, MH, Fadol Masykur. Fadol Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat sekalian, teman-teman di Kiskes BSMI dan juga kawan-kawan yang hadir pada malam ini, ya biasanya udah ramai ya, karena apa mungkin mereka mengiranya jam 8 ya. Kita biasa jam 8. Nah, enggak apa-apa, kita mulai seperti yang menjadi jadwal rutin kita. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada baginda mulia Rasul teladan Nabiullah Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dan bisa menghidupkan sunnah-sunnah mulia Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, tema kita malam ini switch dulu dari Rosail Minal Quran ya, yang biasa kita kaji, sudah pertemuan keempat. Nah, malam ini kita membahas tema pendidikan ya, tema pendidikan yang dikorelasikan dengan transformasi sosial, pengaruh pendidikan Islam ya kepada perubahan sosial. Oke. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Islam itu punya konsep pendidikan yang integral, mengintegrasikan bukan hanya aspek ilmu ya, tapi juga turunan-turunannya. Maka dalam Islam, orang yang punya ilmu itu juga harus terwujud dalam amal ya. Kemudian juga ilmu harus didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, ini ilmu ya. Tetapi pasca Iqra bismi rabbika, dengan nama Tuhan. Dengan nama Tuhan. Di situ ada iman. Iman alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Nah, produk integrasi ilmu ini, ilmu yang terintegrasi ini, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ya, itu bisa melahirkan ilmuwan-ilmuwan juga yang integral. Ilmuwan yang tidak parsial ya, tidak mengkapling-kapling ilmu, tetapi dia menguasai atau membaca serta mengkaji semua jenis ilmu. Maka lahirlah dalam sejarah pendidikan Islam, peradaban Islam itu, ilmuwan-ilmuwan yang hebat, yang mewarnai dunia.
Kami dulu di kampus di Libya, kami belajar fikih. Ya, dosen kami waktu itu Habib Salim Segaf Al-Jufri. Kitab fikih yang menjadi referensi mahasiswa Libya adalah kitab yang ditulis oleh Ibn Rushd. Namanya Bidayatul Mujtahid. Ya. Nah, ternyata sosok Ibn Rushd itu bukan hanya pakar dalam ilmu fikih, bukan hanya pakar syariah, tapi juga dia seorang filosof, ya. Dia juga seorang dokter, dia juga seorang saintis gitu, sikawan atau apa gitu ya. Nah, sangat integral sekali karena memang Islam tidak mengkapling-kapling ya. Konsep itu dipahami dengan betul oleh para ilmuwan kita. Juga pada masa itu mungkin gairah untuk belajar, gairah menuntut ilmu itu sangat luar biasa. Nah, dari integrasi tiga segmen ilmu yang diajarkan oleh Islam sehingga melahirkan para ulama-ulama besar, ilmuwan-ilmuwan hebat yang dengan keilmuan itu mereka bisa mengubah wajah dunia ya, wajah Islam, wajah dunia dengan corak Islam yang luar biasa. Islam itu ilmiah, Islam itu aware dengan ilmu ya, teknologi pada masanya. Maka lahirlah sosok-sosok misalkan kalau kita hari ini menggunakan handphone, kita main AI, ya, kita main IG, kita main FB, itu kan basicnya algoritma. Ya. Siapa yang menemukan algoritma? Itu Jabir bin Hayyan, yang dikenal dengan aljabarnya itu. Nah, itu Jabir bin Hayyan, luar biasa sekali. Nah, kemudian dalam ilmu kedokteran, siapa yang diantaranya menjadi rujukan, bahkan dipelajari oleh ilmuwan-ilmuwan Barat ya, sampai beratus-ratus tahun kemudian, itu lahir dari sosok seorang ilmuwan namanya Ibnu Sina. Dia punya kitab namanya Qanun Fittib, ya, Law of Medicine. Nah, kemudian Abbas bin Firnas itu dia menemukan teori tentang aurinetika ya, ilmu penerbangan gitu. Dia mencoba berulang kali gimana caranya supaya bisa terbang kayak burung. Abbas bin Firnas. Kemudian juga ulama-ulama hebat yang lain yang sangat luar biasa. Termasuk sosok misalkan Ibnu Khaldun yang menemukan teori-teori dasar tentang sosiologi ya. Kemudian juga Al-Mas'udi. Al-Mas'udi juga dia seorang ulama yang luar biasa yang dikenal di dalam literatur Islam. Jadi mereka kemudian mewarnai dunia yang luar biasa. Nah, oleh para ilmuwan Barat, pada waktu itu, Islam ini memang jauh di depan Barat. Boleh dibilang hampir 5 abad, ya. Islam itu mendahului mereka, mengatasi mereka. Islam di depan sebagai pionir ilmu. Nah, buktinya apa? Di antara buktinya adalah dulu ada seorang namanya Galileo Galilei, ya. Dia itu mesti dihukum di penjara bawah tanah, kemudian hukumannya dikurangi atau di apa namanya diperbaharui menjadi penjara seumur hidup. Gara-garanya apa? Gara-garanya dia berkeyakinan tentang teori heliosentris ya, heliosentris, bahwasanya pusat tata surya itu berporos pada matahari. Sementara kalangan gereja ya mengatakan dan berpendapat bahwasanya porosnya itu adalah bumi. Karena bahasa dia bertentangan dengan doktrin gereja atau keyakinan gereja pada waktu itu, maka Galileo Galilei kemudian mendapatkan hukuman. Ya. Nah, pada masa itu, di masa yang sama, ilmuwan Islam itu sudah kemana-mana. Al-Idrisi itu sudah bisa mengukur panjang bumi, lebar bumi, ya. Massa bumi sudah bisa dia ukur. Hebat sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ilmuwan-ilmuwan Islam
lahir dari sebuah konsep ilmu yang integral gitu. Next. Maka ilmuwan barat juga mengakui itu semua. Misalkan di sini saya mengutip misalkan ya, ada seorang ilmuwan barat namanya Mark Graham ya, dalam buku yang dia tulis How Islam Made the Modern World, ya, bagaimana Islam menciptakan negara yang modern, dunia yang modern. Dia bilang begini, karena saking banyaknya kita mengambil dari mereka, maksudnya dari kaum muslimin, akhirnya kita enggan mengakui bahwa kita mengambil dari mereka karena yang kita ambil tidaklah sedikit gitu. Jadi karena udah terlalu kebanyakan ya, kalau semuanya mengaku gitu ya, ya malu juga mungkin. Artinya apa? Sumbangan Islam kepada ilmu dunia itu, bidang keilmuan itu sangat luar biasa sekali. Sangat dahsyat sekali. Itu kenapa terjadi demikian? Ya karena ilmuwan Islam ya pada masa-masa itu belajar secara integral. Next. Ada juga buku yang ditulis ya oleh Tim Welles Murphy, beliau dari Irlandia. Dia menulis dalam bukunya, ini bukunya ya, What Islam Did for Us. Apa yang Islam perbuat buat kita. Dalam salah satu babnya atau salah satu bagiannya dia menulis ya, hutang barat terhadap Islam. The West Debt to Islam. Ya, hutang barat terhadap Islam. Dia menulis itu, dia katakan hutang barat terhadap Islam, ya kata Tim Welles Murphy, dia bilang adalah hal yang tak ternilai harganya gitu. Ya, sampai kapanpun mereka, kata dia, kita nggak akan bisa bayar kepada umat Islam. Karena saking banyaknya, saking hebatnya Islam, luar biasanya keilmuan Islam. Mereka bisa ini, bisa itu, dan lain sebagainya itu belajar dari Islam. Saya menemukan satu tulisan misalkan ya. Dulu ketika Raja Hisham kedua itu tinggal di Spanyol, Raja Andalusia. Dia pada satu hari nerima delegasi putra-putra mahkota Britania Raya, Great Britannia, dari Inggris Raya. Jadi Raja Inggris Raya mengutus putra-putra mahkota mereka untuk belajar ilmu di mana? Di Cordova di Spanyol. Kemudian dia mengirim surat kepada Raja Hisham kedua. Ya, dalam surat itu isinya kira-kira ya, kami kirimkan anak-anak kami kepada Anda untuk belajar di tempat Anda, ajarin kami supaya mereka pulang nanti bisa menjadi orang-orang hebat gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, kemudian si raja itu mengatakan, Raja Britania Raya, ya, kami juga kira-kira kalau bahasa kita lampirkan gitu ya, atau kami juga sertakan nih hadiah kecil ya untuk sang raja, untuk sang tuan gitu, sang khalifah. Nah, apa yang terjadi? Kemudian surat itu dibalas tuh sama Raja Hisham yang kedua. Kata Raja Hisham yang kedua, dia katakan terima kasih atas kepercayaan Anda, anak-anak kalian silahkan belajar di tempat kami, di sekolah-sekolah kami, di madrasah-madrasah kami dengan gratis, free gitu ya. Subhanallah. Bahkan dia mengatakan, kami kirimkan juga kepada Anda hadiah hasil buah tangan putra-putra bangsa kami. Kata Raja Hisham kedua. Ya, pada waktu itu yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa barat itu negara-negara Islam. Ya, kalau sekarang mungkin sebaliknya. Justru mereka dulu bangga kalau mereka belajar di negeri Islam. Mereka bangga belajar di universitas-universitas Islam. Nah, mereka bangga sekali. Bahkan ada satu fakta juga ya. Pada masa itu yang namanya, kalau sekarang dibilang cadar ya. Nah, kalau cadar kan masih ada bagian mata yang kebuka.
Ada kalau orang Afgan itu dulu biasa memakai yang namanya burqa atau burka. Burka itu menutup seluruh muka. Kecuali mungkin kain bagian mata itu jarang. Nah, itu yang menjadi style dari perempuan-perempuan barat pada waktu itu. Ya, style perempuan barat itu pakai burqa gitu. Dia bukan muslim, tapi dia pakai burqa. Bukan hanya pakai jilbab, pakai burqa, ditutup matanya. Kenapa? Karena yang menjadi style atau yang menjadi apa namanya epicentrum ya itu adalah Islam. Jadi Islam menjadi apa namanya ya menjadi role model gitu bagi bangsa dunia pada waktu itu. Maju sekali. Benarlah kata teori Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwasanya negara-negara lemah itu cenderung mengikuti negara-negara yang kuat gitu ya dalam hal apapun. Next. Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Kenapa ini terjadi? Ya. Nah, karena inilah pola yang diajarkan, sistem pendidikan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, Rasul datang ke dunia ini untuk apa? Innama bu'istu mu'alliman kata Nabi ya. Aku diutus tuh menjadi seorang guru kata Rasul. Jadi guru Rasulullah. Maka yang jadi guru hari ini banggalah karena Nabi mengatakan bu'istu mu'alliman. Saya diutus tuh jadi guru kata Rasulullah SAW. Nah, bagaimana teori Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah diutus oleh Allah untuk mengajarkan manusia itu 4 hal ya. 4 hal dalam mengembangkan teori pendidikannya. Yang pertama tilawah ya, wallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi. Yatslu membacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Yang kedua wa yuzakkihim tazkiyah, yang ketiga ta'lim ya, alkitab wa ta'lim al-sunnah. Al-hikmah sunnah. Apa yang dimaksud dengan tilawah di sini, teman-teman sekalian? Tilawah di sini maksudnya adalah atau goal dari tilawah itu apa? Scanning paradigma, ya, scanning konsepsi. Dengan tilawah seakan-akan ayat-ayat itu mendelete, ya, ngedelete, men-scan virus-virus yang ada di kepala kita yang bertentangan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, paradigma-paradigma yang bertentangan dengan paradigma Islam, konsepsi-konsepsi yang bertentangan dengan konsep Islam, dengan tilawah itu di-scan gitu, dibersihkan. Nah, makanya wa yu'allimuhumul kitab. Yatslu alaihim ayati. Ya, apa yang ada di isi kepala, misalkan sekularisme. Di isi kepala apa? Ya paham-paham yang menyimpang, spilis kalau kata MUI ya dulu. Sekularisme, liberalisme, ya, sosialisme, dan apa namanya pluralisme ya. Nah, kemudian setelah objek dari tilawah ini apa? Konsepsi ya, akal, pikiran gitu. Nah, kalau akalnya sudah bersih, pikirannya sudah bersih, maka juga harus melakukan pembersihan dari sisi jiwa atau hati. Itu yang disebut dengan namanya tazkiyah wa yuzakkihim. Proses tazkiyah, pembersihan jiwa. Nah, jadi Islam pikirannya sudah di-scan, ya, persepsinya sudah di-scan, paradigmanya, konsepsinya sudah di-scan, bersih gitu dari isme-isme yang lain, la ilaha illallah gitu ya. Nah, kemudian hatinya juga ditazkiyah dari penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit busuk, iri, dengki, syirik, ujub, riya, takabur, dan lain sebagainya. Nah, baru hati yang bersih, otak yang bersih, baru diinstal. Itu namanya wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Proses installing, ya. Installing akal, kemudian juga
installing pengetahuan. Nah, diinstal dengan ilmu apa? Instalnya dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu-ilmu Islam. Apa pertama-tama yang mesti disampaikan? Wa yu'allimuhumul kitab. Ya, isi itu hati yang sudah bersih, kemudian pikiran yang sudah bersih dari noda-noda selain daripada kepada Allah, tauhid, install dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu Al-Qur'an, ilmu sunnah, sehingga dia tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, ya, aulawiyat, mana yang mesti didulukan. Kemudian apa namanya? Al-waqi, realitas yang ada, fikih realitas, ya. Fikul waqi. Kemudian ada macam-macam lah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah konsepsi pendidikan Islam di antaranya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Next. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, slide berikutnya mohon diganti. Nah, sekarang kita bicara tentang transformasi. Pendidikan Islam dan transformasi. Apa transformasi itu? Next. Yang disebut dengan transformasi itu adalah perubahan. Ya, perubahan. Nah, perubahan dan perubahan itu adalah sesuatu keniscayaan. Ya, berikutnya. Dunia hari ini berubah. Ya, dunia hari ini berubah. Realita kita tuh berubah. Ya, misalkan kita lihat apa namanya, perkembangan teknologi handphone misalnya. Dulu sebelum Nokia itu ada Motorola, ya. Sebelumnya ada pager gitu. Ganti Motorola, ya, handphone yang nirkabel gitu, nggak pakai kabel. Kemudian datang Nokia, bahkan Nokia punya slogan teknologi yang mengerti Anda gitu, dengan teknologi mudah dan lain sebagainya. Kemudian Nokia itu bermetamorfosis, ya, dari mulai apa gitu sampai ada dulu namanya poliponik, ya kan. Kemudian apa namanya tuh? Bukan kalkulator, apa istilahnya tuh, ya? Ya, yang dibuka gitu, ya. Kemudian ada layarnya, ada keyboardnya gitu. Nah, kemudian datanglah BlackBerry, ya kan. BlackBerry semakin canggih lagi. Nah, habis BlackBerry datang teknologi yang dimiliki oleh handphone-handphone sekarang nih. Ada iOS, ada juga Android. Nah, sepertinya pada waktu itu Nokia itu agak tanda petik mungkin sombong sedikit lah. Karena ada merasa jadi raja gitu, ya. Sehingga dia tidak kompatibel, dia tidak mengakomodir perkembangan yang ada teknologi Android. Nah, dia nolak. Nah, ternyata orang itu begitu gandrung karena all in one atau disebut dengan namanya smartphone, ya, handphone, HP cerdas, telepon cerdas gitu. Nah, kenapa dia disebut cerdas? Wah, apapun bisa dia lakukan. Zaman itu, Bapak Ibu sekalian, ya, moto itu ada alat khusus. Kemudian video alat khusus. Ngerekam alat khusus. Ngirim surat pakai pos, ya kan? Kalau enggak pakai email. Email pada waktu itu dibuka di laptop, di komputer, ya kan? Bisa-bisa. Apalagi sampai belanja, sampai transaksi bank, ya, bayar listrik, bayar air, bayar tiket, dan lain sebagainya, booking hotel. Itu sesuatu yang terserak pada waktu itu, puzzle-puzzle. Datang nih Android, ya, semuanya dikumpulkan jadi satu. Apa mau kita coba? Menjelajahi dunia, ya tinggal buka aja situs-situs. Kemudian bisa pakai moto, bisa pakai video, ya, bisa pakai telepon, bisa pakai SMS. Zaman itu kan bisa ngirim email hari ini. Hari ini bahkan saya baru dapat ilmu untuk kemarin, ya.
Katanya hari ini kita tuh kayak di surga gitu. Apa kayak di surga? Apa yang kita mau datang. Apa yang kita mau datang. Ya misalkan pengen martabak datang tuh diantarin sama GoFood. Pengen apa cendol datang. Kita nggak kemana-mana. Nah, cuman bedanya kalau di surga gratis. Kalau di sini bayar, ya kan? Nah, karena dia tidak kompatibel, ini si Nokia ini, sampai sekarang saya belum dengar lagi tuh. Ya, saya terakhir beli Nokia apa gitu ya, nggak lupa itu. Nah, habis itu udah ditinggal sama orang. Saya nggak tahu lagi nasibnya kayak gimana. Karena tidak kompatibel atau tidak adaptif terhadap perubahan. Nah, next. Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau nggak berubah ya bisa bangkrut, bisa hancur hari ini. Dulu eh, ini saya lagi di Jalan Matraman nih, di depan saya Jalan Matraman. Ke kiri ke Senen, ke kanan ke Matraman. Itu di perempatan Matraman dengan Pemuda, Pramuka, itu kan ada di sebelah kanan itu ada dulu legend tuh. Ada Fuji Film, nah, situ gede sekali. Itu apa namanya jualan foto apa kamera ya sama roll foto gitu. Kalau nyuci foto kan dulu kita di Fuji Film. Kalau kita mau moto datang ke tempat foto tuh apa namanya dulu, udah lupa lagi sekarang. Nah, Bapak bisa sekarang tuh hilang semuanya tuh. Padahal mereka umurnya ratusan tahun. Tidak kompatibel. Next. Nah, jamaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga ingatkan ya, innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perubahan itu satu keniscayaan, tidak bisa ditunda ya, tidak bisa dinanti-nanti. Berikut. Berikutnya. Nah, cuman perubahan yang terjadi pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, memang teknologi canggih luar biasa. Tapi sepertinya ini mengundang kegelisahan dari seorang pemikir besar dari Mesir namanya Said Qutb dalam kitab Ma'alim fit Thariq. Dia punya gundah gulana gitu. Oke, masyarakat itu berubah gitu ya. Tetapi ada apa namanya? Ada poin negatif ya. Sehingga Said Qutb mengatakan takiful basyariyatul yaum ala hafatil hawiyah. Ya. Manusia hari ini atau kemanusiaan pada hari ini ada di jurang kehancuran. La bisa babit tahdid bil fana al muallaq ala ra'siha. Bukan disebabkan oleh penyakit, kepunahan yang disebabkan oleh penyakit gitu ya. Fahada ardun lil marad walaysa huwa al marad. Tapi dia bilang lakin bisa babi iflasiha fi alamil qiyam, tetapi kegagalan manusia untuk beradaptasi dengan dunia nilai. Dengan nilai ya, dengan norma, dengan etika, dengan value. Nah, itu beliau bilang ini tahun 60-an dulu, 67, 68 atau 6 berapa. Dia sudah menangkap ada kegagapan adaptasi manusia kepada nilai, kepada norma, kepada etika. Yang paling parah tentang kegagapan dalam nilai itu apa? Ya jauh dari nilai-nilai agama, ya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akhlak, perilaku, ya, tercermin dari berbagai tingkah laku. Bahkan cenderung misalkan pergaulan bebas. Hal yang diharamkan menjadi budaya. Hal yang diwajibkan, disyariatkan malah dimusuhi. Nah, ini kegagapan dan beradaptasi dengan nilai-nilai Islam. Nah, kata beliau nilai ini allati yumkin an tanmuwal hayatul insaniyah fi dhilaliha numuwan saliman.
Karena kalau berpegang kepada nilai, hidup itu, manusia itu mungkin dia bisa tumbuh dengan sempurna, ya, numuan sahihan, saliman, dengan pertumbuhan yang selamat, yang sukses. Wa nataraqqa taraqqiyan sahihan, dan bisa meningkat kepada tingkatan yang lebih baik. Dan ini ya yang tidak terjadi. Nah, masyarakat berubah gitu, tetapi berubahnya itu bukan pada hal-hal yang positif. Itu analisa Said Kutub dulu pada tahun 60-an. Bagaimana hari ini Bapak Ibu sekalian? Ya bisa kita lihat. Next. Nah, misalkan pada hari ini juga krisis nilai itu ya disadari juga oleh seorang pemikir besar dari Mesir ya, namanya Ahmad Syauqi, penyair besar. Sehingga dia membuat syair, kata beliau, wa innamal umamu al akhlaqu ma baqiyat. Eksistensi satu umat itu berdasarkan nilai akhlak, ya, berdasarkan akhlak yang masih kuat. Fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Tapi apabila akhlak mereka hancur, sirna, musnah, maka bangsa itu pun akan menjadi hilang, menjadi musnah, menjadi sirna. Tidak ada bangsa yang kuat kalau tidak punya nilai kuat. Ya, Islam sampai hari ini, Bapak Ibu sekalian, kompatibel, bertahan ya ribuan tahun, meskipun mendapatkan berbagai macam negatif campaign, kampanye negatif terhadap Islam, dengan berbagai stigma yang dilancarkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Tapi Islam ini nggak akan hilang. Kenapa? Dia punya standar nilai, dia punya akhlak, dia punya adab. Sesekuler-sekulernya manusia, Bapak Ibu sekalian, pada ujungnya dia akan respect kepada orang-orang yang memperhatikan masalah nilai, masalah akhlak, ya, masalah moral. Gitu. Nah, contohnya apa hari ini yang menjadi realitas kita? Misalkan kemarin ada anak di salah satu sekolah ya di Jakarta Utara atau Jakarta Barat itu. Dia dibully sama temannya, kemudian dia nanya ke TikTok gitu, saya mesti lakukan apa? Akhirnya dia merakit bom. Dia itu menyiapkan 8 bom ya yang meledak 4 gitu. Sisanya nggak meledak. Masya Allah. Sampai segitunya. Ya bukan hanya faktor anaknya saja, tetapi tadi yang faktor pembulinya juga perlu eh, diusut ya, atau diluruskan. Kemudian juga lagi viral nih. Tadi saya lihat lagi viral ada tanda petik tokoh agama ya, ngaku-ngaku gitu. Tapi dia di media ya memperlihatkan perlakuan yang tidak baik kepada anak-anak muridnya. Diciumnya tuh anak-anak perempuan. Masya Allah, ini gimana gitu? Apa yang bisa diajarkan kalau tatanan nilainya rusak seperti ini? Nah, maka tidak akan awet ya, tidak akan bertahan dengan lama. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka dari nilai-nilai yang rusak gitu ya, akhlak yang rusak. Hari ini di antara penyakit yang merebak apa? Materialisme. Penyakit materialisme. Segala sesuatu diukur dengan materi. Segala sesuatu yang dilihat itu materinya. Nah, gaya hidup konsumtif ya, orientasi hidup pada kekayaan. Dari sini timbullah penyakit namanya flexing, pamer kehidupan di media sosial. Punya, bahkan yang lebih parah kan, ya dia nggak punya gitu, tapi dia ingin pamer punya orang. Kalau di medsos kan suka ada orang yang bikin konten ya, pura-pura foto di depan mobil orang. Gitu. Kemudian yang konten tuh permisi mau lewat, padahal itu punya dia. Nah, dia foto di situ. Ini penyakit ini. Kemudian juga apalagi
Kalaupun dia belajar, itu pendidikannya berorientasi hanya dunia. Kenapa belajar? Nyari duit sebagai sebagai jalan cari kerja untuk cari uang. Padahal yang paling penting dari belajar itu apa? Kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenal kepada Sang Pencipta, ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini udah berubah semuanya. Efeknya apa? Next, berikutnya. Nah, berikutnya adalah ini melahirkan, ya, budaya materialisme karena pendidikan yang salah itu melahirkan korupsi dan kecurangan demi harta. Nah, hari ini kita mendapatkan fakta, ya, korupsi itu tidak hanya miliaran, triliunan, bahkan bukan hanya 1, 2 T gitu. Dulu zaman saya masih kecil tuh ada headline news terus, sosok Edi Tansil, korupsi berapa triliun gitu waktu itu, ya. Nah, kita pikir itu rekor yang paling gede gitu. Ternyata hari ini dalam rilisan koran Kompas itu ada ranking tertinggi korupsi terbesar di Indonesia. Itu angkanya 900-an triliun. Ya, hampir 1000 triliun. Gimana ini? Masya Allah. Efek dari apa itu? Dari paham sekularisme. Mengutamakan materi. Bagi mereka yang pikirannya materi, yang penting itu dapat duit. Cara halal, cara haram, itu nggak peduli. Yang penting dapat duit. Apakah dia sholat, nggak peduli. Yang penting dia dapat duit. Nah, ini bahaya. Ini namanya materialisme. Nah, ini akan merusak. Ya, materialisme ini sangat merusak sekali. Next, berikutnya. Sehingga, ya, Bapak Ibu sekalian, dari manusia yang bagaimana? Waduh, penyakitnya pertama, batinnya hampa, kehampaan batin. Gersangnya, jiwanya gersang. Karena yang dipikirin tuh duit aja, uang demi uang. Nggak ada ketenangan. Ya. Akhirnya apa? Akhlak rusak. Dengan hubungan sosial juga rusak. Gitu. Rusak tuh bagaimana? Serakah. Lahir manusia serakah. Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ dia mengatakan, orang serakah itu katanya minumnya itu bukan lagi air, tapi dia minum bensin. Dia minum Pertamax gitu, ya, yang dioplos. Kemudian semen dia makan, aspal dia makan, ya, hutan dia makan, dijadiin lalap, tebang, serakah. Kenapa ada lahir keserakahan? Paham materialisme. Siapa yang mengembangkan paham materialisme? Itu iblis dulu. Ya, kalau dalam Quran iblis. Kemudian juga nanti akan terjadi ketimpangan sosial, kesenjangan sosial. Kata Haji Roma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, dan dia nggak peduli sama orang. Yang penting saya kenyang. Dan yang paling parah apa dari materialisme itu? Lupa sama akhirat. Sehingga ada ungkapan bilang katanya kan, lagi muda puas-puasin. Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Lagi muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Nah, ini kan nggak benar juga yang begitu. Lupa sama akhirat ya. Ada juga ungkapan mengatakan, ya, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini mau surga apaan coba? Dari hidup poya-poya. Nggak mungkin lah. Nah, ini materialisme. Next. Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada renungan luar biasa. Cuman waktu kita kayaknya udah agak sempit, ya. Next, lanjut aja. Nanti aja kita ceritanya nih. Bagus. Nah, sekarang bagaimana nih peran pendidikan supaya tidak melahirkan manusia-manusia yang berpenyakit gitu. Tapi
pendidikan yang melahirkan perubahan sosial yang lebih baik, bukan lebih buruk. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, itu berpulang kepada tiga akar ya, supaya pendidikan kita menjadi pendorong transformasi sosial yang baik. Gitu. Yang pertama, secara epistemologisnya dulu ya. Epistemologis itu saya belajar itu untuk apa? Ya. Saya membuat sekolah untuk apa? Saya ngajar untuk apa? Sumber ilmunya dari mana? Itu epistemologis kan. Nah, harus kita pahami pendidikan Islam yang akan melahirkan transformasi sosial yang bagus itu ya. Secara epistemologisnya apa? Harus berorientasi kepada transformasi paradigma. Ubah cara pandang yang berporos kepada tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah. Anakku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat Luqmanul Hakim kepada putranya dulu begitu, ya. Nah, jadi ini yang perlu disiapkan. Jadi buat sekolah, untuk apa saya buat sekolah? Bukan mencari duit. Ya. Sekolah itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harus diorientasikan kepada lahirnya generasi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah dan yakin akan adanya Allah. Jangan aturan yang berjalan. Nah, ya. Aduh. Nah, yang kedua, saya baru masuk ke rumah nih. Udah terang sekarang ya, alhamdulillah. Nah, yang kedua, ini secara kulturalnya ya, secara sosial, kultural, yang berorientasi kepada transformasi nilai dan tradisi. Ini sekolah buat apa sih bikin sekolah? Supaya terjadi transformasi nilai-nilai baik, tradisi-tradisi baik. Apa? Ya, ada sekolah-sekolah yang memperlakukan muridnya dengan tidak baik. Kemudian secara praksis sosial, ya implementatifnya bagaimana? Harus menjadi transformasi ya, dalam kehidupan nyata dengan melahirkan generasi. Ini saya jelaskan sedikit. Next, berikutnya, poin 1 misalkan, ya. Bagaimana lembaga pendidikan bisa menjadi penggerak sosial, transformasi sosial, itu minimal ya, pertama dari sisi konsepsi harus menjadi transformasi paradigma. Ya, perubahan paradigma kepada apa? Perubahan paradigma di sini kepada tauhid, Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan terlalu dikaitkan dengan masalah yang sifatnya materialistis, materi tadi. Sekolah bukan hanya untuk mencari ijazah, tapi dia sebagai basis ilmu. Kemudian yang kedua, next. Ya. Nah, ini ternyata paradigma tauhid, paradigma ilmu ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ya, pasal 31 ayat 3. Next. Dan juga ya sesuai dengan aturan Undang-Undang Sisdiknas.
Nah, kemudian yang kedua, secara kultural, maksudnya apa? Sekolah, lembaga pendidikan harus menjadi lembaga yang mentransformasikan nilai, tradisi. Dan yang ketiga, next, itu harus menjadi lembaga yang mentransformasikan nilai-nilai itu dalam kehidupan nyata. Sehingga lahirlah pemimpin yang bermoral, penggerak sosial, dan motor perubahan dalam struktur dengan lahirnya orang-orang baik, orang-orang soleh dalam kehidupan. Barangkali itu dulu yang bisa saya sampaikan, Mas Hafiz. Silakan nanti kalau ada yang perlu dikaji, ya tanyakan silakan. Silakan Mas. Saya izin ke belakang dulu sebentar. Iya, baik. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Itang Usmana. Mas kalian, ya, tentu dibahas tentang bagaimana awal-awal kejayaan para ilmuwan Islam ya telah mewarnai dunia ini, bahkan menjadi inspirasi saat berabad-abad dunia Barat masih dalam era kegelapan. Dunia Islam sudah menuju ke tahap gemilang, ya, bahkan melahirkan salah satunya hadirnya teknologi, ya, algoritma dan segala macam yang hari ini kita nikmati, tidak lepas dari para ilmuwan Muslim, Masya Allah. Tapi hari ini tantangan dunia pendidikan begitu luar biasa sekali, dan sahabat sekalian mungkin yang mungkin punya putra atau punya putri, gitu, atau bahkan sebagai seorang asatidz pendidik, tentu mempunyai tantangan yang luar biasa. Kita doakan ya, semoga sahabat semua jamaah Diskus BSMI yang hari ini terus mendidik anak-anaknya diberikan kekuatan insya Allah ya, dan terus belajar, karena belajar itu dari buaya hingga liang insya Allah. Baik, jamaah sekalian, bagi yang berkenan untuk bertanya, silahkan nanti bisa raise hand agar bisa langsung menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz Itang, atau bisa melalui Zoom untuk kolom chat di Zoom untuk mengirimkan pertanyaan pada tema pada malam ini tentang pendidikan Islam dan transformasi sosial. Baik, sahabat sekalian, menginformasikan sembari menunggu Al-Ustadz Itang bersama kita, jamaah sekalian Diskus BSMI ya, bersama Bulan Sabit Merah Indonesia juga terus berkomitmen untuk menghadirkan transformasi ya, di bidang kemanusiaan, baik di dalam negeri maupun juga di luar negeri, khususnya di Palestina. Jadi sahabat sekalian jika yang menitipkan ya zakat, infak, sedekahnya bisa melalui Diskus BSMI atau melalui Bulan Sabit Merah Indonesia. Baik, Ustadz Itang sudah listed? Iya. Ya, baik. Ada Silakan. Prof. Basuki, ada pertanyaan via chat Ustadz. Umat Islam pernah memberi kemajuan kepada dunia Barat, namun saya amati saat ini umat Islam menjadi konsumen kemajuan teknologi global. Apakah umat Islam bisa bangkit lagi, Ustadz, seperti masa lalu? Dari Prof. Basuki. Iya. Ya, Profesor mestinya ngasih komentar ya. Kita butuh input dari beliau nih. Masya Allah. Ya mungkin diskusi ya Prof ya. Kalau Imam Syafi'i ya memberikan konsep, Imam Malik mengatakan la yaslu amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Urusan umat ini nggak akan selesai kecuali diselesaikan oleh perkara yang dulu pernah menyelesaikan urusan umat ini. Ya, itu singkatnya perkataan Imam Malik ya. Maksudnya apa? Kembali kepada Al-Quran. Dulu hebat ya konsep Qur'ani ya. Dengan segala implementasinya ya. Sangat inovatif dan kreatif pada waktu itu.
yang dihasilkan oleh para ulama pada zamannya. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi yang terbaik, ya, menjadi trendsetter, ya. Bukan menjadi follower, tapi jadi trendsetter, inisiator, gitu. Atau pertama itu dalam ayat, kuntum khaira ummah, kalian adalah umat terbaik, ukhrijat linnas. Nah, kemudian dalam hadis ada juga ungkapan yang mengatakan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu udah tinggi. Jangan ada yang lebih tinggi daripada Islam. Nah, diteorikan oleh Syekh Qardawi dalam buku beliau ya tentang as-saqafah Islamiyah, itu khasaisul Islam, al-khasais al-amah li al-Islam, ya, karakter-karakter umum Islam. Di antaranya apa? Di antara karakternya ada namanya Robbaniyah. Robbaniyah itu segala sesuatu sumbernya bersumber kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di situ Robbaniyatul Masdar, Robbaniyatul Minhaj, ya, Robbaniyatul Hadaf dan lain sebagainya. Allah oriented. Tapi juga ada nilai-nilai yang lain. Jadi secara konsepsi memang sangat wajar sekali kalau kita ini menjadi yang terbaik gitu. Kudunya begitu, karena Quran dulu yang turun kepada Nabi adalah Quran juga yang ada pada di hadapan kita, yang kita baca, yang kita telaah, yang kita kaji hari ini. Tapi dulu menjadikan manusia-manusia hebat, kenapa sekarang tidak bisa menjadikan manusia hebat? Bagaimana caranya? Nah, ini tadi Mas Hafid mengaitkan, mengkorelasikan dengan Gaza ya. Saya tuh lagi belajar gitu. Apa sih yang membuat mereka hebat ini? Bertahan, sabar. Bayangkan ya, Donald Trump datang ke mana tuh? Ke Saudi, kasih sekian miliar dolar. Datang ke Qatar, dikasih pesawat pribadi, ya kan? Dikasih datang ke Emirat, dapat ini, dapat itu. Nah, kalau ke Gaza, justru Trumpnya itu tuh yang mendatangi gitu, ya, sama para pejuang gitu, sama penduduk Gaza, sama pejuang-pejuang di Gaza. Boleh dibilang kan di situ Trumpnya yang ngalah gitu. Nah, jadi apple to apple-nya itu ini para pejuang Gaza itu apple to apple-nya itu dengan Donald Trump, dengan negara superpower dunia. Apa rahasia hebatnya mereka? Apa rahasianya kuatnya mereka, kokohnya mereka? Nah, ini yang perlu kita kaji. Intinya, bisa nggak seperti itu? Bisa. Jadilah seperti rakyat Gaza. Nah, gitu. Jadilah mental kita tuh harus seperti mental rakyat Gaza. Iman kita seperti imannya rakyat Gaza. Alhamdulillah gampang sekarang kita punya role model ya. Punya best practice. Menciptakan manusia unggul. Ya, pelajarilah mereka. Saya lagi mempelajari nih. Ya, kira-kira apa gitu dan lain sebagainya. Ada teman dari Palestina, dia ngirim tuh link tulisan. Di link tulisannya itu memang ya salah satu di antara faktornya apa? Faktor masjid, faktor Quran, ya, kemudian faktor keluarga. Nah, itu tuh muter di situ aja tuh. Bahkan ada di podcast, ya, ada seorang analis politik dari Palestina namanya Said Zayad. Said Zayad dalam satu podcastnya dia bilang, Masajid Gaza hiya masna'ur rijal. Masjid-masjid Gaza itulah yang menjadi pabrik-pabriknya para pejuang. Nah, pabriknya para pejuang itu Masjid Gaza, masjid-masjid Gaza. Apa peran masjid di sana? Nah, itu perlu dikaji oleh kita. Salah satu peran masjid di sana yang ngajarin Quran. Ya. Rata-rata para pejuang itu mereka adalah
para santri di halaqah Quran, para penghafal Al-Quran, para pengamal Al-Quran. Itu jawabannya udah, kalau bagi umat Islam itu. Ya, ilmu-ilmu terapan yang lain itu bisa dipelajari sambil jalan. Tapi yang paling penting prinsip kuat, iman kuat, keyakinan kuat, ideologi kuat, itu yang membuat ketangguhan, kekokohan, kekuatan yang semoga kita bisa menjadi pengikut dan penerus langkah-langkah perjuangan itu. Demikian Mas Hafiz, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, saya izin tergelitik dengan yang terakhir ya, sembari ini ya. Menteri kita, Bapak Menteri kita, Prof. Abdul Mukhti ya, Menteri Pendidikan Dasar itu menyampaikan 3 dosa pendidikan hari ini adalah bullying, kemudian intoleransi dan pelecehan seksual anak ya di sekolah atau kekerasan seksual. Bagaimana saat ini? Kayak itu hal yang marak sekali kita temui hari ini, dan bagaimana kira-kira Ustaz pendidikan Islam bisa menjawab hal itu? Iya. Itu mungkin kalau Anda jawab itu terkorelasi dengan paparan di awal tadi, Mas. Karena kita tidak mempelajari ilmu itu secara integral, parsial kita. Nilai akhlaknya dikesampingkan, nilai moralnya dikesampingkan. Tidak menjadi fokus, tidak menjadi tujuan utama. Ya. Maka tidak adanya keseimbangan antara moralitas, akhlak dengan ilmu. Wah, ya itulah akan menjadi ilmuwan-ilmuwan ya, guru-guru dan lain sebagainya yang mungkin cerdas tetapi dia tidak bermoral. Ya, maka yang membuat orang beradab, ya, membuat orang berakhlak, sopan, santun, ya nilai agama, moralitas itu yang mesti diajarkan. Maka pendidikan hari ini mungkin sebagaimana amanat undang-undang tuh Mas Hafid tadi. Ya, pasal 31. Pasal 31 ayat 3 itu mengamanatkan kan pemerintah mengusahakan pendidikan ya yang melahirkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan satu peraturan perundang-undangan. Lahirlah Undang-Undang Sisiknas ya 20 tahun 2003 itu. Jadi jelas itu tuh hierarkinya tuh iman, takwa, akhlak mulia, cerdas. Kalau mengacu ke situ ya mestinya juga nanti ujian nasionalnya sesuai dengan hierarki urutan norma-norma tadi. Cek dulu imannya, cek dulu akhlaknya, cek dulu ketakwaannya, baru kecerdasannya gitu. Nah, tapi hari ini mungkin dibalik tuh cerdas dulu, baru iman ini dan lain sebagainya. Ya ini saya persepsi pendekatan ilmu yang saya dapatkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Padahal itu termaktub jelas di Undang-Undang Dasar kita. Iya, betul. Bertakwa tadi ya, clear. Iya, clear banget itu. Itu dan itu nanti kalau dikaitkan dengan konsep pendidikannya Ki Hajar Dewantara ya, Bapak Pendidikan Indonesia, beliau itu mengatakan yang dimaksud dengan pendidikan yang tanda petik sempurna versi beliau, itulah praktek pendidikan yang dilakukan oleh pesantren-pesantren, kata beliau begitu. Kenapa di pesantren? Karena pendidikan itu butuh figur, butuh kudwah. Ya, butuh kudwah. Siapa yang mesti saya contoh gitu. Nah, kalau di pesantren itu ada kiainya. Nah, kalau sekolah-sekolah biasa nggak bisa, nggak ada. Apalagi kalau sekolah yang biasa itu kan ada istilah guru tidak tetap. Nah, ini kalau guru tidak tetap, bisa jadi guru, bisa enggak. Padahal dalam teori pendidikan, ya guru digugu, ditiru, ya kan? Tidak ada tuh mantan guru. Itu nggak ada. Karena dia akan menjadi guru seumur hidup. Nah, makanya teori
Ki Hajar Dewantoro, ya, lembaga pendidikan yang paling ideal yaitulah model pesantren. Maka dia juga menamakan, yang kedua, dia juga menamakan konsep pendidikan itu, ya, itu mesti membahagiakan gitu, membuat orang bahagia, membuat orang senang. Maka konsep sekolah yang dia buat namanya taman, ya, taman siswa. Kemudian taman apa kan ada tingkatan-tingkatannya. Tapi dia istilahkan dengan taman gitu. Nah, sebagaimana kalau datang ke taman lihat bunga warna-warni, ya udara segar, kicau burung di dahan, senang sekali hidup. Nah, itu konsep-konsep itu yang mungkin hari ini agak kehilangan kita. Yang dikejar itu baik. apa? Dikejar tuh angka terus. Dikejar angka. Anak tuh kan ada juga tuh anak yang stres itu ya. Gara-gara mungkin baru datang sekolah, baru pulang masih capek, ikut les, habis les pulang ke rumah ngerjain PR. Ya, walau alam tuh Kang Abid, ya. Ini Ya, karena sekarang kan ada kalau di madrasah itu Kementerian Agama mengajarkan, mensosialisasikan namanya kurikulum cinta. Kurikulum cinta. Itu cinta Tuhan, cinta tanah air, ya, cinta sesama. Itu bagus sih, asal dijelaskan lebih dalam ke anak-anak supaya nanti jangan salah paham. Oh, kurikulum cinta, oh berarti kita kalau sekolah masih punya pacar kan, ngeri juga itu kalau dipahami seperti itu. Wallahu alam. Ya menarik nih kalau baik. ngobrol ini karena banyak hal yang perlu dikaji. Alhamdulillah. Tapi saya kira Ustaz dan seluruh jamaah chatting dari Prof. Basuki bisa menjadi salah satu konklusi kita. Dia menyampaikan bahwa secara epistemologis perubahan menuju paradigma tauhid ya dapat melahirkan kemajuan umat Islam karena menyatukan iman, menyatukan ilmu dan juga amal dalam satu sistem berpikir integral yang menjadikan ilmu sebagai ibadah, teknologi sebagai kemaslahatan dan kemajuan sebagai manifestasi pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini saya Wah, kira mantap. Iya. sangat Konklusi. sekali ya. Itu sebagai kesimpulan Mantap. kita malam Terima hari ini kasih, dari Bro. Prof. Basuki. Itu layak dijadikan ini, jadiin flyer, pakai foto prop di situ. Oh, Masya Allah. Jadi kuat, Iya, Insya Allah. quote, ya, quote the day. Jazakallah Prof. Basuki. Dan Alhamdulillah kita sudah di 20.30 Ustadz, dan mungkin sekaligus pengumuman Ya, ya. pada jamaah untuk kajian diskus bersama Ustadz Itang, karena waktu Isya-nya maju, kita mulai pukul 19.30 dan selesai insya Allah pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Baik, demikian untuk kajian pada malam hari ini tentang pendidikan Islam dan transformasi sosial bersama dengan guru kita, Ustadz Itang Rusmani LCMA. Dan terima kasih juga kepada Prof. Dr. Basuki Supartono SPOT FICS Mars, dan kepada seluruh hadirin. Ada juga tadi saya lihat ada Dr. Ahmed Abu Naswa yang jauh-jauh menempuh pendidikan dokter spesialis, mohon doanya di Wah, mantap, bro, saya bro. untuk bisa menunaikan nanti di tanah kelahiran di Palestina. Barakallahu fiik, dokter. Dan seluruh hadirin jamaah tanpa terkecuali, semoga berkah majelis ilmu malam hari ini turun kepada kita semuanya. Kita diberikan Amin. kekuatan untuk bisa memahami dan juga diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan dengan sekemampuan kita, insya Allah. Baik, kita sempurnakan pertemuan pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.